Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Almeida Tatia, NIM 1903211000016. Baik, perkenalkan nama saya Farah Rizky Afianti dengan NIM 19032211100. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang aspek persepsi, sikap, dan motivasi konsumen dalam perilaku konsumen. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen kelas B dengan dosen pengampu, Ibu Isdiana. Pembahasan yang pertama ada pendahuluan. Perilaku konsumen merupakan suatu proses di mana seseorang sedang melakukan pemilihan, pencarian, atau pengevaluasian produk baik barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Dengan mempelajari perilaku konsumen, maka produsen dapat memprediksikan respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk baik barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Konsumen memiliki keputusan yang berbeda-beda di setiap menentukan atau membeli barang maupun jasa yang dibutuhkan. Di dalam menentukan sebuah keputusan tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga penting bagi perusahaan atau produsen untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan sebuah keputusan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang meliputi aspek persepsi, aspek sikap, dan aspek motivasi. Yang pertama yaitu aspek persepsi. Persepsi konsumen merupakan sebuah proses yang mempengaruhi seseorang untuk memilih, mengatur, dan mendefinisikan dorongan yang diperoleh menjadi sebuah gambaran yang memiliki arti. Persepsi pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran serta lingkungan sekitar. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri, serta keadaan individu pada situasi tertentu. Lalu, untuk faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas seseorang, serta keadaan intensitas dorongan, lingkungan, kekuatan dorongan yang menentukan didasari atau tidaknya dorongan tersebut. Selanjutnya yaitu aspek yang kedua, yaitu sikap. Menurut Gordon Allport dalam Hartono Sastro Wijoyo 2005, sikap merupakan mempelajari kecenderungan yang memberikan tanggapan pada sebuah objek yang disukai maupun yang tidak disukai secara konsisten. Objek sikap menurut Solomon 2002, segala sesuatu yang dengannya seseorang memiliki sikap, di sini terdapat beberapa fungsi dari sikap menurut Katz 1960, yaitu fungsi pemanfaatan. Fungsi yang berhubungan dengan prinsip dasar reward atau punishment, penyesuaian melayani tujuan, membantu individu secara cerdas untuk menyesuaikan suka dan tidak suka dengan dasar lingkungan eksternal. Lalu, fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekspresif nilai. Sikap ekspresif nilai sangat relevan dengan analisis gaya hidup yang fokus pada bagaimana konsumen menumbuhkan aktivitas, minat, dan pendapat untuk mengutarakan identitas sosial tertentu. Lalu, fungsi pertahanan ego. Sikap dibentuk dan digunakan untuk melindungi dan mempertahankan ego serta citra seseorang pada pengaruh eksternal dan perasaan kekurangan internal. Lalu, fungsi pengetahuan. Di sini, kebutuhan tersebut seringkali muncul ketika seseorang dalam kondisi bingung saat dihadapkan pada produk maupun layanan baru. Ada beberapa sikap berfungsi sebagai alat untuk mengatur keyakinan tentang objek maupun aktivitas. Lalu aspek yang terakhir yaitu aspek motivasi. Menurut Setiadi 2003, motivasi merupakan ketersediaan untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ke arah tujuan yang akan dicapai yang dikondisikan oleh kemampuan usaha untuk memenuhi sebuah kebutuhan individual. Lalu menurut Swata dan Handoko 2000, motivasi manusia dalam melakukan pembelian dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, motivasi pembelian primer dan selektif. Yang kedua, yaitu motivasi rasional dan emosional. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang studi kasus.
Studi kasus yang pertama yaitu artikel dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sayur Organik CV Golden Leaf Farm Bali. Pada jurnal ini, komponen faktor psikologis yang digunakan pada penelitian ini yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran atau pengetahuan, dan sikap konsumen pada produk sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali. Penelitian pada jurnal ini dilakukan di CV Golden Leaf Farm Bali sebagai basic research. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Lalu untuk teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu model persamaan struktural yang berbasis variance atau component based SEM yang biasa disebut dengan partial least square visual version. Faktor psikologis yang meliputi motivasi, pembelajaran, dan sikap berpengaruh positif dan sangat nyata kepada keputusan pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali. Namun, di sini persepsi tidak berpengaruh nyata pada keputusan pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali. Selanjutnya, studi kasus yang kedua dengan judul artikel Profiles of Sustainable Food Consumption, Customer Behavior Toward Organic Food in Southern Region of Brazil. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara profil sosial ekonomi dan demografi konsumen makanan organik dengan motivasi konsumsi, persepsi, dan sikap konsumen. Penelitian ini dilakukan di negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil Selatan, karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah dengan konsumen utama makanan organik yang ada di Brazil. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan data yang diperoleh diolah menggunakan IBM SPSS Statistik 23. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perspektif yang kompleks antara motivasi konsumen, persepsi, dan sikap konsumen terhadap makanan organik, di mana profil konsumen sangat terkait dengan campuran aspek perilaku yang disengaja dan sikap terlepas dari fitur sosial ekonomi dan demografi tertentu. Secara manajerial, hasil tersebut menunjukkan perlunya tindakan membangun persepsi, motivasi, dan sikap konsumen yang lebih homogen terhadap pangan organik sebagai bentuk perbaikan mekanisme konkret konsumsi pangan berkelanjutan di daerah pinggiran. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Pada jurnal 1, faktor psikologis yang berpengaruh positif pada keputusan pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali yaitu motivasi, pembelajaran, dan sikap. Di sini persepsi tidak berpengaruh nyata pada keputusan pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali. Lalu pada jurnal 2 menggambarkan perspektif yang kompleks antara motivasi konsumen, persepsi dan sikap konsumen terhadap makanan organik, di mana profil konsumen saling terkait dengan campuran aspek perilaku yang disengaja dan sikap terlepas dari fitur sosiologi ekonomi dan demografi tertentu. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.